Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam literasi untuk kita yang saat ini sedang berjuang untuk tetap produktif di tengah pandemi yang belum pasti. Maka pelajaran kali ini adalah kepastian adalah sesuatu hal yang sulit dicapai. Baik rekan berpikir, siswa-siswi SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang Bapak banggakan, khususnya umumnya yang menyimak video ini, semoga ini bermanfaat bagi kalian. Kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi, masih dalam poin itu. Pada video sebelumnya kita fokus pada kompetensi dasar KDB dan 1. Nah, sekarang kita akan fokus di kompetensi dasar 3.2, yaitu tentang kebahasaannya. Nah, apa sih kebahasaan yang akan kita pelajari? Tentunya pada proses pembelajaran sebelumnya kalian sudah tahu bahwa LHO atau laporan hasil observasi itu bersifat jelas. Jelas di sini adalah tidak bertele-tele, tidak ambigu, artinya bersifat denotatif, bermakna sebenarnya. Benar-benar di sini adalah berdasarkan fakta, data yang valid, yang akurat. Lengkap berarti menyeluruh, tidak memihak. Artinya memandang dua sisi secara berimbang. Lugas berarti efektif dalam penggunaan baik secara argumen ataupun penyusunannya sistematis ya. Ini juga kalian bisa baca di pikiran kalian. Maka di pertemuan sebelumnya juga saya sempat mengatakan bahwa ragam bahasa pada LHO adalah ragam bahasa baku formal karena dia merupakan karangan ilmiah. Artinya sangat memperhatikan struktur kalimat serta ejaan pada kalimat. Apa saja kita bisa lihat jenis kata yang sering muncul di LHO antara lain kata nomina atau benda. Berarti ini yang dibendakan. Ada kata verba, kata kerja atau tindakan. Ada afiksasi, imbuhan. Nah, ini adalah ada kata yang menyisipkan atau menambahkan atau menyembuhkan pada kata dasar. Itu yang disebut afiksasi. Terus ada konjungsi. Ini juga mungkin ada beberapa orang yang masih ingat waktu SMP, konjungsi ini adalah kata hubung. Lalu kalau kita melihat berdasarkan kalimatnya, kalau kita lihat isinya ada definisi, ada deskripsi. Ini sebenarnya sempat diulas. Definisi ini adalah pengertian, penyampaian apa yang dimaksud. Jadi pertanyaan yang muncul adalah apa. Yang kedua kalimat deskripsi. Bukan lagi apa, tapi levelnya nambah jadi bagaimana. Nah, deskripsi ini lebih terperinci. Kalau definisi itu akan merujuk pada sebuah pemahaman atau pengertian. Kalau deskripsi itu lebih pada penjelasan atau menjelaskan. Selanjutnya, jenis kalimat berdasarkan strukturnya. Ada yang simple atau simpleks, ada yang kompleks. Simple berarti dia hanya terdiri dari satu klausa. Apa Pak klausa itu? Yang terdiri dari subjek dan predikat. Nah, simpleks ini cukup satu saja. Kalau kompleks lebih dari satu, berarti dua. Ada dua pasang SP atau subjek predikat atau ada dua klausa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang jenis kata. Jenis kata benda atau nama dari semua benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Dan menurut wujudnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konkret. Konkret itu dapat kita lihat, cium, rasakan. Artinya panca indera bisa merasakan, misalnya rumah, batu, binatang. Artinya dapat kita bayangkan secara pembayangannya kita bisa dapatkan pembayangan visual, pembayangan secara perabaan dan lain sebagainya. Terbayang bentuknya dan sebagainya.
Ada juga kata benda abstrak, artinya kita tidak bisa membayangkan bagaimana bentuk. Misalnya keagungan, keagungan itu bentuknya seperti apa? Itu abstrak. Kehinaan itu seperti apa bentuknya? Apakah kotak, persegi panjang, kan tidak. Kita tidak bisa membayangkan itu, maka bersifat abstrak. Lalu di dalam jenis kata nomina atau kata benda itu ada dua, ya. Dia dibentuk oleh kata dasar, artinya benda, memang benda. Apa saja sih yang terkategorikan benda? Ini ada orang, institusi, binatang, tumbuhan, buah-buahan, bunga-bungaan, peralatan, bahan baku, geografi. Itu berarti wilayah, misalnya Tasikmalaya, makanan dan minuman. Kata benda dasar orang kemudian diklasifikasikan menjadi ada apa lagi? Misalnya nama diri. Misalnya saya Deki Giatama, itu berarti nomina. Nama perkerabatan itu seperti bapak, ibu, adik, saudara, kakak. Kata ganti, ada kata ganti orang pertama, kedua, ketiga. Saya, aku, dia, dirimu, Anda, mereka, kalian, kami. Nama jabatan, misalnya gubernur, wali kota, presiden. Nama gelar, profesor, doktor. Nama pangkat, misalnya jenderal, mayor, dan lain sebagainya. Lalu apa kata benda turunan? Kata benda turunan berarti dia tidak lagi sebagai bentuk kata dasar. Kan kata dasar itu kata yang dia berdiri sendiri tanpa ada penambahan atau pengurangan. Misal kata rumah, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Rumah seperti kata dasar. Lalu tikus, tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan, tetap dia menjadi kata utuh, yaitu kata dasar. Ya, ada juga keturunan ini kata yang karena imbuhan maka dia berubah menjadi nomina. Misalnya kita diberi imbuhan ke an. Setiap kata dasar yang diberi imbuhan ke an, dia akan berubah jenisnya menjadi kata benda. Misalnya kasih. Kasih itu udah kan kata kerja. Lalu diberi imbuhan ke, jadi kekasih. Ketakutan, takut itu kan kata kerja. Ditambahan imbuhan ke an, jadi ketakutan. Tersangka, terduga. Petinju, tinju itu kan tindakan. Petinju itu orang, profesi orang, ya. Ada penulis. Dari kata dasar apa? Tulis itu kan tindakan. Tambahkan diberi imbuhan jadi penulis. Jadi orang yang menulis. Jadi interpretasinya atau pemaknaannya merujuk pada orang. Maka jadi kata dan jadi kata benda itu bisa disifati atau kita bisa adanya perluasan yang lalu ditambah kata sifat. Contohnya rumah yang besar. Berarti kata benda itu bisa diberi sifat atau bisa disifati. Contoh, Deki Giatama baik, jahat. Berarti dia bisa disifati. Dia yang cantik. Berarti kata dia itu adalah benda karena dia bisa disifati. Kata benda cenderung menduduki fungsi subjek atau objek dan pelengkap, ya. Apabila predikatnya adalah kata kerja. Misal, saya memukul. Siapa yang memukul? Saya. Berarti ketika sebagai seorang pelaku dia adalah objek. Nah, subjek. Maka di sana adalah nomina memiliki kedudukan sebagai subjek karena saya memukul. Saya memukul adik. Jadi di sana
subjek itu kata saya adalah benda, sedangkan kata adik sebagai objek itu juga kata benda. Lalu kata benda tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tapi dia bisa diingkarkan atau dinegasikan oleh kata bukan. Contoh, tidak rumah, tidak bisa kan? Tidak deki, tidak bisa. Harusnya bukan deki, bukan rumah, bukan meja. Nah, untuk nomina bisa dinegasikan dengan kata bukan. Bukan takut, bisa nggak? Oh, berarti kalau takut tidak termasuk nomina karena dia tidak bisa dinegasikan dengan kata bukan. Bukan takut kan tidak bisa. Nah, kalau tidak takut, nah bisa. Berarti dia pada penegasian yang lain, yaitu verba. Verba bisa dinegasikan oleh tidak. Sedangkan kalau bukan itu penegasian untuk nomina. Lihat contoh berikut, kalian bisa dilihat di sini, ada topeng gitu kan. Nah, ada nama daerah di Kota Batu, itu kan tadi geografi dan banyak topeng. Ada imbuhan kean, ada imbuhan tean, ada imbuhan an. Itu juga bisa membuat sebuah kata menjadi jenis kata benda. Lalu kata kerja, tadi kata kerja adalah sebuah tindakan atau yang memiliki peristiwa atau perilaku. Kata kerja aktif ada dua, ada aktif, ada pasif. Aktif ini biasanya diberi ciri dengan adanya imbuhan meber, itu contohnya. Dan aktif ini bisa dipasifkan, pasif bisa diaktifkan. Kenapa? Karena dia memiliki objek. Contoh, kakak memukul adik, berarti bisa dipasifkan. Pasif ini kan cirinya di, berarti me itu akan berpasangan dengan di. Me menjadi aktif, di menjadi pasif. Adik dipukul kakak. Kalau yang pertama kakak memukul adik, kakak memberi tindakan terhadap adik. Kakak di sini sebagai subjek. Berarti subjek memberi tindakan terhadap objek. Tapi jika dipasifkan, adik dipukul kakak. Adik sebagai subjek. Justru subjek yang diberi tindakan oleh objek. Ya, kalau tadi aktif, subjek memberi tindakan terhadap objek, tapi kalau pasif justru sebaliknya, objek yang memberi tindakan terhadap subjek. Berikutnya ada juga dapat diikuti oleh kata benda, kata sifat atau kata keterangan. Tadi menonton diikuti kan oleh kata benda. Ansara itu nama orang, kan ditambah juga keterangan, bisa diberi kesempatan. Itu jadi kata benda ini biasanya menduduki predikat sebagai sebuah tindakan dari si benda, atau dia menjadi tindakan pada penyifatan. Maka dia diikuti oleh kata benda atau kata sifat atau keterangan. Contoh, adik pergi ke pasar. Pergi ini kan sebuah tindakan, ke pasar itu keterangan. Di ke pasar adik pergi, adik ke pasar pergi. Jadi pergi di sini sebagai predikat, sebagai kata kerja. Dapat diikuti kata pengingkaran. Nah, tadi pengingkaran yang digunakan adalah tidak. Tidak pergi, tidak menonton, tidak mengelap, tidak menangis. Tidak menggunakan istilah bukan menangis, bukan mengelap, bukan menonton, tapi tidak menonton, tidak mengelap, tidak menangis, tidak pergi. Gitu. Ciri-ciri kata verba sebagai predikat juga, dia karena berupa tindakan maka seringkali digunakan sebagai bentuk predikat. Nah,
kuncinya adalah kita harus bisa menentukan mana subjek, mana predikat, mana objek. Subjek biasanya bisa diberi pertanyaan siapa jika itu adalah benda hidup, atau apa jika itu benda mati. Predikat itu bisa diberi pertanyaan bagaimana. Contoh, siapa yang memasak nasi goreng untuk sarapan? Kakak. Maka jawaban itu kakak adalah subjek. Bagaimana kakak memasak? Nah, berarti bagaimana itu kan bertanya apa yang dilakukan. Maka apa yang dilakukan atau tindakan, jawabannya tindakan adalah kata kerja sebagai bentuk struktur predikat. Jadi kalau kita cari predikat bisa dengan pertanyaan bagaimana subjek. Subjek di sini kan kita sudah temukan nih kakak. Jadi bagaimana kakak? Apa yang dilakukan kakak? Predikat. Menyatakan sebuah kegiatan. Menyapu, mencuci, artinya ada hal yang dilakukan. Sekarang kita bicara afiksasi, pengimbuhan. Pengimbuhan ini adalah proses dalam pembentukan unsur-unsur yang dilakukan dengan jalan menempelkan atau menambahkan. Artinya ada kata dasar yang ditambahkan. Misalnya tadi kata takut tambah imbuhan ke an. Jadi ketakutan. Awalnya kata kerja takut, karena diberi imbuhan ke an, nah jadi kata no. Jadi pengimbuhan itu bisa merubah jenis kata. Ada pengimbuhan awalan atau disebut prefiks. Ya, kalau imbuhan itu afi atau afiksasi ada 3, ada awalan, tengah, akhiran. Oh ada 4, itu lagi gabungan. Nah kalau awalan itu seperti ini, contohnya me, ber, di, ke, ter, sepe. Kalau saya selalu disatukan me, ber, di, ke, ter, sepe biar ingat mudah. Jadi ada kata dasar ditambah imbuhan me, contohnya luka, meluka, sakit. Kata sakit ditambahan imbuhan tersakit. Imbuhan ber apa? Misalnya kita ajar jadi belajar atau bekerja, imbuhan ber. Dipukul, ditendang, ke tadi ke apa? Kekasih, udah. Sebaik-baiknya, petani, penyapu, penulis. Kata dasarnya tulis, jadi tambah penulis. Kalau imbuhan me biasanya akan merujuk pada kata kerja. Kalau imbuhan ber kata kerja, imbuhan i akan merujuk kata kerja, imbuhan ke akan merujuk kepada kata benda. Imbuhan ter ada 2, ya. Ada beberapa, ada sifat, misalnya ketika ternya itu bermakna sangat atau paling. Misalnya tercantik, berarti maknanya paling cantik. Terhormat, paling dihormati, berarti itu sifat karena maknanya paling. Tapi kalau ter bermakna ketidaksengajaan, misalnya terpukul, berarti tidak sengaja dipukul. Tertendang, terciduk, tercium, dan tidak sengaja. Maka itu adalah kata kerja karena ada tindakan yang dilakukan, ketidaksengajaan. Lalu ada ter sebagai tadi kata benda, jadi tersangka. Ketika ter itu bermakna orang. Nah se itu biasanya sebagai kata sifat, sebaik-baiknya, secantik-cantiknya, secantik. Itu biasanya menjadi kata benda. Misalnya
petani, penunjuk, ya. Lalu ada yang di tengah, yaitu infix, elemer kalau saya selalu tentukan. Misalnya itu telunjuk. Kata dasarnya apa? Tunjuk kan ditambah el. Jadi telunjuk dari kata tunjuk. Gemetar dari kata getar ditambah em di tengah-tengah jadi gemetar. Gerigi ditambah dari kata gigi jadi gerigi. Seruling dari kata suling jadi ditambah apa imbuhannya? Itulah. Supik itu akhiran seperti ikan, yaan, misalnya gulai, beritai, tutupi itu biasanya merujuk pada tindakan seperti kan, berikan, beritahukan, sampaikan, ucapkan itu juga merujuk pada tindakan, apa itu kata kerja ya sebaiknya tuh. Ada an itu bisa merujuk pada benda, misalnya makanan, minuman, terus pakaian itu akan merujuk pada pembendaan. Nah, selain dari awalan, tengah, dan akhiran ada juga gabungan. Berarti gabungan itu biasanya paling sering itu adalah awalan dan akhiran. Misalnya me dan kan, melarikan, jadi dari kata lari ditambah me dan kan jadi melarikan. Menggulai dari kata gula ditambah me ditambah i jadi menggulai. Seperti itu. Jadi biasanya gabungan antara imbuhan awalan dengan imbuhan akhiran. Seperti tadi Quran, ketakutan dari imbuhan api ke ada juga imbuhan kecil itu disebut konflik atau gabungan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sebagaimana manusia kita berbicara tentang bagaimana, bukan tentang apa. Berarti jangan hanya sekedar dasarnya, tapi harus dalam. Kita melihat keseluruhan, bukan sebagian. Adil. Kita mencium perihal dua sisi, bukan sepihak. Berarti harus adil, harus proporsional, tidak boleh hanya pada satu sisi. Kita punya sudut pandang yang lain sebagai pembanding. Maka itu yang disebut dengan manusia. Terima kasih untuk hari ini. Nanti kita akan lanjut di pembahasan selanjutnya tentang kalimat. Kita akan berbicara tentang bagaimana pembentukan struktur gramatikal. See you. Sampai berjumpa. Assalamualaikum.